Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyami wal qiyami fi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati bil ihsan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun uhayyikum bi tahiyatil islami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشريف بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini hari kedua Ramadan. Alhamdulillah kita bisa kembali menemukan bulan Ramadan. Kita kembali didatangi oleh tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara kita mungkin ada yang sudah 50 kali puasa Ramadan, tapi saya yakin belum ada yang 100 kali ya. Kalaupun umurnya 100, puasa Ramadan ini biasanya baru 90 kali. Biasanya orang puasa Ramadan itu di umur 10 tahun atau paling cepat umur 7 tahun. Atau ada mungkin yang baru hari ini puasa Ramadan, baru bulan ini, tahun ini puasa Ramadan. Enggak apa-apa juga Pak, asal puasanya berbobot. Buat apa sudah 100 kali puasa Ramadan tapi tidak ada dampaknya sama sekali dalam kehidupan. Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhus Siyam mengungkapkan salah satu keunikan puasa Ramadan itu adalah tarkul fi'il, meninggalkan perbuatan. Sudah pernah beberapa kali dibahas. Kalau rukun Islam itu ada 5, salah satunya puasa Ramadan. Yang pertama syahadat. Syahadat itu melakukan perbuatan. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu juga sholat, kita melakukan perbuatan dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Begitu juga zakat, kita melakukan perbuatan menyisihkan sebagian penghasilan kita atau aset kita untuk dibayarkan kepada yang berhak. Begitu juga haji, semuanya melakukan perbuatan. Haji itu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau puasa itu perintahnya meninggalkan perbuatan, tidak melakukan perbuatan ya. Dan yang diperintahkan itu adalah meninggalkan 3 perbuatan: makan, minum, dan hubungan suami istri. Kalau ini dilakukan maka batal puasanya. Tapi juga ada perintah-perintah lain, meninggalkan kata-kata kotor ya. Bahkan kita juga di bulan Ramadan harus meninggalkan pikiran kotor. Ada yang nggak bisa kita tinggalkan, yaitu al-khatrah atau al-khawatir, lintasan-lintasan pikiran. Nah itu nggak bisa, itu kerjaan setan ya.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Awalnya ayatnya turun segitu aja, Pak. Belum ada kelanjutannya. Allah lah pemilik langit dan bumi. Seandainya kalian ungkapkan apa yang terlintas di hati kalian, dalam diri kalian, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, ya'lamullah, Allah tahu. Ini membuat risau, membuat galau para sahabat. Karena lintasan pikiran itu uncontrollable, nggak bisa dikendalikan. Mereka menjaga pikirannya supaya nggak ada sedikit pun lintasan-lintasan yang negatif. Tapi nggak ada yang berhasil, Pak. Nggak ada yang berhasil. Karena itu memang celah masuknya setan. Salah satu celahnya dari lintasan-lintasan pikiran itu, atau al-khawatir. Baru kemudian turun ayat fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni apa yang Allah kehendaki dan Allah azab siapa yang Allah kehendaki. Nah, baru terpahamkan bahwasanya lintasan pikiran itu dimaafkan. Karena uncontrollable. Semua yang tidak bisa dikendalikan manusia itu nggak direken, kata orang Betawi, nggak dicatat. Yang dicatat itu yang bisa dikendalikan, yang controllable. Tapi tetap harus menjadi kepedulian. Apa artinya lintasan pikiran itu menjadi kepedulian? Tetap tidak boleh ditindaklanjuti. Ketika lintasan-lintasan pikiran itu adalah lintasan-lintasan pikiran negatif. Jadi sekalipun dia tidak masuk dalam circle of control, lingkaran yang bisa kita kendalikan, tetap dia harus masuk ke dalam circle of concern, lingkaran yang kita pedulikan. Jangan dianggap remeh. Nah, itulah kenapa puasa disebut imsak, menahan. Memang maknanya puasa itu imsak, menahan salah satu yang ditahan itu pikiran-pikiran negatif supaya tidak merasuki jiwa, mempengaruhi jiwa, sehingga jatuh kepada perbuatan-perbuatan negatif. Puasa itu kita disuruh meninggalkan hal yang halal, Pak. Makan, minum itu halal kan? Hubungan suami istri halal. Hubungan pria wanita yang bukan suami istri haram. Tapi kalau hubungan suami istri halal. Nah, itulah yang dimaksud Siyamur Ramadan, itu amalnya tarkul fi'il, meninggalkan perbuatan. Kalau ditanya kepada Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih susah? Meninggalkan yang kita butuhkan atau meninggalkan yang kita inginkan? Mana yang lebih susah, Pak? Bingung kan? Bingung. Karena bagi kita, yang kita butuhkan sama yang kita inginkan sama. Jadi ketika ditanya, kita bingung mana yang lebih susah. Karena menganggap kedua-duanya penting. Secara umum, orang lebih susah meninggalkan yang diinginkan. Kalau secara logika, itu tentu lebih susah meninggalkan yang dibutuhkan. Semua kita butuh makan nggak? Butuh kan? Tapi ada orang yang biarlah nggak makan, asal gayanya keren. Itu kalau kata orang Medan, bimas.
bukan bimbingan masyarakat, tapi biar mati asal steady gitu. Jadi banyak orang yang bisa meninggalkan yang dia butuhkan demi yang dia inginkan. Hubungan suami istri, kebutuhan apa keinginan? Hah? Dua-duanya Pak. Tapi ada orang tidak melakukan hubungan suami istri, tapi melakukan hubungan pria wanita. Bisa tidak melakukan hubungan suami istri, tapi melakukan hubungan pria wanita. Kenapa? Karena memang pada umumnya orang itu sulit sekali meninggalkan yang diinginkan. Nah inilah Ramadan itu melatih kita meninggalkan kedua-duanya. Jadi al-hajah was-sahawah, kebutuhan dan keinginan, dua-duanya harus ditinggalkan. Artinya Ramadan itu latihan pengendalian jiwa. Siapa yang pernah berfoto dengan harimau di Taman Safari? Nggak pernah, Pak? Kenapa? Nggak pernah ke Taman Safari. Atau takut? Kenapa harimau di Taman Safari yang disiapkan atau ditampilkan untuk kita berfoto itu nggak makan, nggak nyakar, nggak gigit? Kenapa? Kenyang bahasa Jawanya apa? Warak. Wis warak. Karena udah kenyang. Harimau itu kalau udah kenyang nggak makan orang. Harimau lebih bisa mengendalikan keinginan. Padahal dia binatang buas. Harimau itu baru makan kalau lapar. Kalau dia udah kenyang, mau kijang kayak mau apa kayak lewat depan dia, selama nggak ganggu, ya dia juga diem aja. Tapi kalau dia terganggu, dia nyakar, dia nerkam. Atau ada darah, nah dia itu terpancing seleranya juga. Tapi kalau udah kenyang banget dia diam. Begitu juga ular. Ya. Kalau manusia udah kenyang, ada hidangan yang lebih enak lagi, makan lagi nih. Mana nih marbot atau panitia? Nanti ada makan-makan nggak setelah ini? Biasanya kan ada, Pak. Ini juga ustadznya biasanya dikasih minum nggak ada nih. Nah, kalau manusia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, maka dia lebih hina daripada binatang. Balhum aballun, lebih sesat. Ya. Dan karakteristik hawa nafsu sering kami kemukakan, tidak pernah puas, cuma pernah lemas. Coba makan banyak-banyak. Kalau orang terlalu banyak makan, apa yang terjadi? Lemes. Tapi masih pengen makan lagi nggak? Masih, karena nafsu itu tidak pernah puas, hanya pernah lemas. Dan hawa nafsu itu mengendalikannya bukan dengan cara memenuhinya, tapi dengan cara sesekali tidak dipenuhi, tidak dituruti, ya. Baru dia terkendali, Pak. Karena hawa nafsu itu mirip emosi. Emosi itu makin diturutin makin tebal dia, ya. Dia memiliki sifat
intensivitasnya bertambah ketika diikuti. Orang kalau jengkel kemudian marah-marah, itu jengkelnya nggak hilang Pak, nambah jengkel. Kita pikir kalau kita luapkan emosi kita maka reda, enggak. Makanya kalau orang jengkel disuruh apa? Kalau lagi berdiri suruh, kalau duduk masih jengkel tidur, kalau tidur masih jengkel wudu, kalau wudu masih jengkel sholat, kalau sholat masih jengkel, hati-hati itu udah bisa kena fawailul lil musallin. Jadi emosi tidak bisa diikuti untuk meredakannya, tapi menahannya. Begitu juga hawa nafsu, kalau diikuti tambah tebal Pak. Mukatsafah, menebal. Nah itulah setahun sekali puasa, itu yang wajib. Kalau yang sunnah seminggu 2 kali, lebih bagus lagi seminggu 3, seminggu 2 kali ditambah sebulan 3 hari 3 kali, yaitu ayamul bid. Lebih bagus lagi puasa Daud, dan nggak ada puasa Sulaiman Pak, ada yang puasa Daud. Nabi Sulaiman juga puasanya puasa Daud. Kalau mau puasa sehari, berpuasa sehari, berbuka. Dan jangan seperti teman saya Pak. Teman saya itu dia bilang, saya lagi latihan puasa Daud. Puasa Daud kan sehari berpuasa, sehari berbuka. Jadi setiap bulan itu 50-50 kan, 50-50, 15 hari berbuka, 15 hari berpuasa. Nah dia bilang, tapi saya baru 50% aja latihannya, yang berbukanya aja. Itu bukan puasa Daud, bukan juga puasa Nabi Sulaiman. Itu ya kagak puasa namanya. Nah, tapi yang wajib itu di bulan Ramadan, dan dijadikan sebagai bulan istimewa, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga di dalam bulan Ramadan itu salah satu amalan yang diutamakan oleh para sahabat itu adalah tilawatil Quran, membaca Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhum itu khatam Quran 1 rakaat Pak. Mau kita coba? Satu rakaat khatam Quran 30 juz Pak, 1 rakaat. Utsman bin Affan wafatnya pun memeluk Al-Quran. Saking dekatnya Utsman bin Affan itu dengan Al-Quran. Padahal ada hadis yang secara secara verbal itu melarang menghatamkan Quran lebih cepat dari 3 hari. Ada salah seorang sahabat, kalau nggak salah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maaf, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Entah Abdullah bin Amr bin As, entah Amr bin As, saya lupa. Nah, kalau ada yang masih ingat silakan diberitahukan. Itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berapa kali khatam sebaiknya? Kata Rasulullah, 1 hari 1 kali khatam. Khatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz. Khatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Kata dia, aku bisa lebih cepat dari itu. Berarti 10 hari khatam, 1 hari 3 juz.
Kata dia, aku bisa lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu hatamkan 10 kali dalam sebulan. Artinya 3 hari hatam 1 juz. Kata sahabat itu, aku bisa lebih cepat lagi. Kata Rasulullah, jangan, nanti kau tidak tadabbur. Bacanya cepat tapi tidak tadabbur. Sehingga dari sini para ulama mengatakan yang paling penting dalam ta'amul ma'al Quran, dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah tadabburnya. Karena kalau cuma baca doang, ya, orang kafir juga bisa baca Quran, tapi nggak akan bisa tadabbur dia, karena hatinya terkunci. Makanya ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah dalam hati mereka ada tutupnya, ada kuncinya? Tapi Utsman bin Affan itu 1 rakaat khatam. Kenapa? Karena mereka ketika baca langsung tadabbur, cepat. Lah, mereka hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-Quran itu turun ketika mereka hidup dan menjalani kehidupan sebagaimana turunnya Al-Quran. Dan Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Indama su'ilat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, an khuluqi Rasulullah, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, qalat, dia berkata, khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Ya, jadi tadabbur Al-Quran itu sampai jadi akhlak. Jadi ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukin aku jalan yang lurus, nah kita tadabbur ayat sebelumnya, itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Oh, jadi istiqomah itu konsisten, minta tolong sama Allah, sembah Allah. Gitu. Ini minta tolongnya sama Nyi Loro Kidul. Atau sebaliknya, kalau udah susah minta tolong sama Allah, tapi yang dikasih sembahan Nyi Loro Kidul. Gitu. Nah, itu tidak istiqomah namanya. Nah, itu tadabbur tahap 1. Tadabbur tahap berikutnya, tanya diri kita, udah istiqomah belum? Nah, itu namanya reflektif. Tadabbur itu ya, melihat ke ayat sebelumnya dan melihat ke dalam diri, reflektif. Ya. Jadi setiap yang kita baca harus ada yang terrefleksikan, terenungkan, tertanyakan pada diri kita. Ya. Coba juga perhatikan atau tadabbur antar surat. Surat 101 itu surat apa ya? Bunyinya kalau nggak salah, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, sebelumnya ayat 100-nya terbaik saya. 101, 102 apa 100, 101 tuh? Salah saya. 109, 110. 110-nya itu An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat 109-nya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu kira-kira gimana? Kenapa diletakkan surat Al-Kafirun lebih dulu baru surat pertolongan An-Nasr? Kira-kira maknanya, kita itu kalau belum tepat sikapnya terhadap kekafiran dan orang kafir, belum layak dapat
pertolongan. Kalau belum benar tauhidnya, nggak layak dapat pertolongan. Kalau belum benar toleransinya, nggak layak dapat pertolongan dan kemenangan. Kalau kita menang tidak toleran, habis tuh orang kafir. Makanya Allah taruh surat An-Nasr setelah Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah sikap kita terhadap kekafiran dan orang kafir itu benar. Terhadap kekafiran kita tolak, terhadap orang kafir selama dia tidak harbi, tidak memerangi, kita toleran. Lakum dinukum walid. Jadi setelah lakum dinukum waliyadin baru dikasih pertolongan. Nah, itu tadabbur pertama. Tadabbur kedua, tanya diri kita, udah pantas belum dapat pertolongan? Kalau belum pantas, ya berarti banyak sikap-sikap kita yang belum benar. Antara lain kita belum mampu mengendalikan diri, puasanya belum ngefek. Nih, puasanya belum ngefek. Itu pentingnya mengendalikan diri. Ya. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu pernah gak jadi menggal orang kafir. Ini kafirnya kafir harbi di dalam peperangan. Itu udah sah aja, mau bunuh orang kafir dalam peperangan udah sah. Orang yang merangi kita, bunuh aja. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu gak jadi. Kenapa? Karena pas mau ditebas, orang kafir itu ngeludah ke wajahnya. Dia jengkel, berhenti. Kenapa dia berhenti? Pak Endar, Pak Endar dari Denmark, namanya Henderson. Ali bin Abi Thalib itu berhenti. Dia khawatir dia nebas karena jengkel, bukan karena Allah. Itu pengendalian diri para sahabat. Gak mau menebas orang kafir karena maunya hanya karena Allah. Lah kita sholat karena mertua, karena istri, karena tetangga, karena orang tua. Kenapa nih nggak ada yang muda-muda? Siapa yang umur 30 tahun ke bawah? Nah, nggak ada. Pak Zainal. Jangan-jangan kita mengatakan pada anak kita, Bapak senang lihat kamu sholat, sehingga anaknya takut. Anaknya kayak Ali bin Abi Thalib, nggak mau sholat karena bapaknya, mau karena Allah. Makanya nggak sholat deh. Anaknya tauhidnya bener gak? Ya nggak bener juga kalau nggak sholat. Itu kan ada yang bilang setan tauhidnya lebih bagus daripada manusia, karena setan nggak mau sujud sama Adam. Bukan setan, iblis. Iblis tidak mau sujud sama Adam karena tauhid. Kalau tauhid dia harusnya sujud, karena yang merintahkan sujud Allah. Kalau manusia tidak boleh sujud pada siapapun, tapi malaikat dan jin dalam suatu momen diperintahkan Allah untuk sujud pada manusia, untuk menegaskan yang pantas jadi khalifah itu manusia, bukan malaikat, bukan jin. Nah, tapi salah satu jin yang merasa paling pintar, takabur, namanya Azazil, membangkang. Maka sejak itu namanya jadi iblis. Nah, kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan diri. Dan salah satu jenis manusia yang tidak mampu mengendalikan diri itu adalah orang yang pintar. Orang pintar itu sering gak mampu mengendalikan diri ketika harus membuat keputusan.
terlalu mengandalkan kepintaran, tidak mau ikut hasil surah, karena merasa dirinya lebih pintar. Seandainya yang surah itu orang bodoh, kemudian ada seorang yang tidak ikut musyawarah, dia itu orang pintar, pendapat mana yang lebih baik? Pendapat orang bodoh yang bermusyawarah selama orang bodohnya baik, itu lebih layak diikuti daripada pendapat orang pintar. Saya berani bilang ya, di Bojongkulur ini saya salah seorang paling pintar, Pak. Tapi celah setan itu masuknya dari kepintaran. Orang pintar itu sering di dalam musyawarah itu bangga dengan pendapatnya dan pengen pendapat dia yang diikuti. Jadi orang pintar bisa nggak baik. Kenapa? Setan masuk di situ. Kamu kan pintar, yang surah itu orang bodoh. Nah, jadi putusan-putusan apapun, apalagi putusan tentang negara, itu harus melalui musyawarah. Itulah kenapa founding father kita itu menjadikan musyawarah salah satu sila, hikmat permusyawaratan dan perwakilan. Jadi musyawarah dulu baru mendapatkan keadilan, bukan pintar dulu baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah dulu, Pak. Nah, kalau pejabat maunya pendapatnya sendiri, apalagi pendapatnya berdasarkan pendapatan, repot negara ini, Pak. Tidak berdasarkan musyawarah. Coba bayangkan pajak berdasarkan pendapat pejabat, bukan hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat. Wah, habis harta kita nih. Tambah terus 10%, 11%, 12%. Lama-lama sisanya tinggal 2,5%. Allah aja mungut cuma 2,5%. Negara ini udah berani mungut 10%, sekarang sudah 11%. Alasannya buat pembangunan rumahnya, rumah pejabat. Nah, ini repot. Kenapa? Karena pejabatnya nggak puasa, nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, semakin besar kekuasaan, harusnya puasanya makin bobot. Jamaah masjid itu puasanya harus berbobot, tapi pengurus masjid harus lebih berbobot. Pengurus desa, kepala desa harus lebih berbobot. Camat harus lebih berbobot. Begitu presiden puasanya harus lebih berbobot. Jangan sampai presiden kagak puasa, atau puasa tapi nggak ngefek, atau korupsi di bulan puasa. Wah, udah itu mantap dosanya. Nah, itulah kenapa kita disuruh puasa, karena Allah paling tahu bagaimana cara manusia itu mengendalikan hawa nafsu. Caranya dengan tidak menurutinya, bukan dengan cara menurutinya. Sama kayak emosi. Dan jangan sok tahu. Jangan merasa kita yang paling tahu tentang diri kita. Enggak. Pencipta kita yang paling tahu tentang diri kita. Enggak ada yang lebih tahu tentang kita kecuali Allah. Dan jangan bilang yang tahu tentang aku kan cuman aku sama Allah. Enggak. Yang paling tahu Allah. Kita sendiri enggak tahu, Pak. Jadi kalau sudah ibadah itu ikut aja, enggak usah dipikirin. Kenapa ya? Umar bin Al-Khattab itu ketika mencium Hajar Aswad, ngomong dia sama batu itu, kalau bukan karena aku melihat kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatku mencium Hajar Aswad, nggak aku cium kau batu hitam kan? Cuman batu kau. Kenapa dia cium? Karena ittiba'u sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasul. Kenapa Rasulullah cium Hajar Aswad? Karena diperintah Allah.
maka orang yang ngefek puasanya itu sudah mampu berbuat seperti yang Allah inginkan. Makanya kita harus jadikan itu mindset, jadikan itu muhasabah di malam hari. Sudahkah saya seperti yang Allah inginkan? Ini kan sudah sering diulang-ulang. Tapi kita kan lebih sering begini, sudahkah presiden seperti yang kita inginkan? Kan begitu kan? Presidennya juga begitu, sudahkah rakyat seperti yang saya inginkan? Nah, dua-duanya pengen jadi diktator, rakyatnya pengen jadi diktator, pemimpinnya pengen jadi diktator. Kalau orang seperti yang kita inginkan, berarti kita diktator. Nggak boleh, orang seperti yang kita inginkan nggak boleh. Bahkan kita nggak boleh bilang ke orang-orang dekat kita, ke istri kita, ke anak kita, sudahkah kamu seperti yang Allah inginkan? Ayah, abi, bapak pengen kamu seperti yang Allah inginkan. Itu sama juga dengan bapak pengen kamu seperti yang bapak inginkan. Cuman yang bapak inginkan itu kamu seperti yang Allah inginkan. Kan orang tua pasti pengen anaknya seperti yang Allah inginkan. Tapi itu kalau dijadikan motif, maka anak seperti yang dia inginkan. Nggak boleh. Kita cuma boleh mikir, sudahkah saya seperti yang Allah inginkan terhadap apapun, terhadap siapapun. Jadi bukan presiden seperti yang kita inginkan, tapi sudahkah kita seperti yang Allah inginkan terhadap presiden. Tentu beda-beda. Kalau presidennya adil, Allah inginkan sikap kita beda. Kalau presidennya zalim, beda. Presiden juga nggak boleh mikir, sudahkah rakyat seperti yang saya inginkan? Nggak boleh. Sudahkah saya sebagai presiden seperti yang Allah inginkan terhadap rakyat? Nah, itu baru presiden yang puasa Ramadannya benar. Karena mindsetnya sudah terbentuk, pola pikirnya terbentuk. Sudahkah saya seperti yang Allah inginkan terhadap apapun, terhadap siapapun. Nggak mudah Pak bangun mindset itu, nggak mudah. Karena lintasan-lintasan pikiran kita yang selalu dibisikkan setan itu, apalagi kita orang pinter, selalu gitu. Sudahkah orang-orang seperti yang kau inginkan? Kau kan paling pintar di Bojongkulur, Ustadz Ferus, kau paling pintar. Nah, setan masuk begitu Pak. Dari paling pintar langsung berubah menjadi paling sesat. Ya, itulah fungsi puasa yang paling utama. Membangun mindset, membentuk mindset, dan nanti menjadi karakter. Sudahkah saya seperti yang Allah inginkan terhadap apapun, terhadap siapapun. Dan puasa Ramadan karena dia tarkul fi'il, karena meninggalkan perbuatan, susah ria. Kalau sholat gampang rianya. Datang paling dulu, mengambil saf pertama, tampilannya baju putih-putih semua pakai sorban. Suruh jadi imam, maju jadi imam, bacaannya bagus, tapi niatnya riya wa sum'ah, ujub, menunjukkan ke orang lain, memperdengarkan ke orang lain, membanggakan diri ke orang lain. Riya, sum'ah, dan ujub. Maka fawailul lil musallin, celaka itu orang yang salat. Nah, salat gampang banget ria. Puasa gimana mau rianya? Terpaksa ngomong, lagi puasa, norak kan? Kalau sholat ria tetap bisa keren, karena nggak harus ngomong. Lihat nih, saya sholat, nggak perlu ngomong, tunjukkan aja. Tapi kalau puasa susah rianya, susah, karena meninggalkan perbuatan. Bahkan dibolehkan ngomong saya puasa ketika terpicu emosinya. Kalau terpicu emosinya, emosi kita kalau terpicu, apa yang kita sebutkan? Ini shaim, aku puasa. Jadi itu keistimewaan sekaligus keunikan dan keunggulan dari ibadah puasa Ramadan.
Walaupun yang baru pertama kali tahun ini nggak apa-apa, sekalian tobat gitu kan. Nggak pernah puasa, tahun ini tiba-tiba dapat hidayah mau puasa gitu, ya udah, asal puasanya ngefek. Ngapain puasa sudah puluhan kali tapi nggak ngefek, tetap aja otaknya orang seperti yang dia inginkan, bukan dia seperti yang Allah inginkan. Dan kita nggak boleh menuntut orang, ya. Ini apa ketua DKM kita, Pak Yusuf ya? Bener kan? Mana ada nggak orangnya? Hah? Itu nggak boleh, jamaah masjid itu nggak boleh ngomong gini, atau marbot nggak boleh. Pak Yusuf, sudahkah Anda seperti yang saya inginkan? Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh juga gini, Pak Yusuf, sudahkah Anda seperti yang Allah inginkan? Nggak boleh. Karena itu sama saja kita menuntut Pak Yusuf seperti yang kita inginkan, dan yang kita inginkan pada umumnya baik. Ya. Begitu juga ke istri. Hei istri, sudahkah kau seperti yang Allah inginkan? Nggak boleh. Tapi sudahkah saya seperti yang Allah inginkan terhadap istri? Dan biarkan nanti si istri membangun mindset, sudahkah saya seperti yang Allah inginkan terhadap suami? Jangan dituntut. Begitu yang kita tuntut, itu sama dengan seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan pasti baik. Yang kita inginkan istri kita seperti yang Allah inginkan. Yang diinginkan istri adalah suaminya seperti yang Allah inginkan. Tapi begitu dia tuntut, berubah menjadi seperti yang dia inginkan. Jangan sok tahu. Apa yang paling baik itu bukan kita yang tahu. Apa yang paling baik itu Allah yang Maha tahu. Jadi jangan tanya lebih bagus puasa apa enggak puasa. Udah pasti lebih bagus puasa. Udah pasti. Nggak perlu diskusi. Goblok kalau masih diskusi. Ayo kita musyawarahkan, kita tahun ini puasa apa enggak. Itu goblok. Goblok. Kita kan udah sering sholat. Gimana kalau kita musyawarahkan kita sesekali enggak sholat? Kan goblok gitu. Nah, itulah celah setan. Dia bisa masuk melalui berbagai hal, termasuk masuk melalui kepintaran. Ya. Saya punya hampir 100 grup WA, Pak. Pada umumnya isinya orang pintar, Pak. Tapi pada umumnya susah bermusyawarah. Semuanya pengen pendapat dia yang diikuti. Enggak, yang benar tuh ini. Yang benar itu hisab, bukan ru'yat. Karena nama dia, nah, nama lawan diskusinya ru'yat. Gak usah dibahas, Pak. Kata Rasul, sumu li ru'yatihi, ya udah ru'yat aja, gak usah dibahas gitu. Ya, ru'yat aja. Mau dibilang ilmu hisab itu lebih maju, lebih apa, terserah. Pokoknya kata Rasulullah, sumu li ru'yati, ya udah lihat. Ada yang bilang, kan hadisnya fa in ghamma, kalau tertutup awan, ya tertutup lah. Ghamma itu artinya nggak bisa kelihatan sesuatu tertutup. Fa akmilul addah atau faqdurulah. Ada dua hadis itu. Ada dua redaksi hadis. Yang pertama bilang ya direken, faqdurullah, direken. Jadi 30 hari. Yang satu bilang sempurnakan, jadi 30 hari. Nah, ini menjadi dasar orang yang mengatakan hisab dong, kan disuruh hitung. Nanti yang ru'yah bilang enggak, lihat dulu. Kalau enggak kelihatan baru disempurnakan. Bukan dihitung, tapi disempurnakan. Karena menyempurnakan bilangan menjadi 30 itu khusus, menghitung itu umum. Kalau ada dua teks syariat, ada yang umum, ada yang khusus, yang berlaku yang khusus. Itu kaidah usul fikih dan kaidah tafsir. Kemudian kalau terhalang, bulannya ada nggak? Ada nggak bulannya? Ada.
tetap disempurnakan. Artinya nggak bisa pakai kriteria wujudul hilal, adanya hilal. Dihitung tahu kita ada, tapi nggak kelihatan, nggak puasa Pak. Kata Nabi nggak puasa. Bulannya ada tapi ketutup, nggak puasa. Harus terlihat. Harus terlihat. Tapi sebelumnya hadisnya mengatakan ya, bulan itu kaza wa kaza, kata Rasulullah. Dia menunjukkan jarinya itu 3 kali gini dan 2 kali gini sama ini. Nah, ini 9 yang terakhir. 2, ini 10, 10, 20. Nah, 29 dan 1, 2, 3, 30. Kisarannya antara itu, nggak bisa 31, nggak bisa 28, nggak bisa 28. Nah, kalau ada bulannya tapi ketutup nggak kelihatan, lanjut puasanya atau lanjut sahabatnya. Yang nggak usah dibahas Pak. Makanya sidang isbat itu nggak usah lama-lama membahas mana yang lebih benar. Udah ikutin aja apa kata Rasulullah. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi. Itu satu hadis. Hadis lain mengatakan, la tasumu hatta taraw. Jangan puasa sampai ngelihat. Jadi ada perintah, ada larangan sekaligus. Itu kuat sekali Pak. Sangat kuat. Nggak boleh puasa sampai ngelihat, nggak boleh Idul Fitri sampai ngelihat bulan. Dalam hadis lain, puasa karena melihat, Lebaran karena melihat. Nggak ada yang lebih kuat lagi itu Pak. Perintah dan larangan untuk satu aspek pasti kuat banget. Apa ini bahas? Jadi apa fungsi ayat walita'lamu adadas sinina wal hisab? Nah, itu buat kalender, supaya kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan bulan. Nah, itu untuk bikin kalender. Bikin kalender pakai hisab, puasa pakai ru'yah. Gimana kalau orang yang puasanya pakai hisab? Ya memang ada juga yang berpendapat boleh, walaupun sangat segelintir dari kalangan ulama. Ya kita toleran aja. Terhadap orang kafir toleran, masa terhadap ahli hisab nggak toleran? Toleran. Hisab rokok aja kita masih toleran. Padahal udah bisa digugat. Kalau tempat umum sekarang kan ada undang-undang yang boleh digugat. Nah, intinya jangan sok tahu ya. Apa yang Allah perintahkan, baik langsung melalui kalamnya atau melalui lisan Rasulullah, itulah yang terbaik. Nah, puasa itu ngelatih untuk ngikut apa kata wahyu, apa yang dicontohkan Rasul. Udah, nggak usah sok tahu. Setan masuk dari kepintaran. Ingat, bukan hanya masuk dari kebodohan. Setan bisa masuk dari kemiskinan, setan bisa masuk dari kekayaan. Dia hanya tertutup ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, itulah kenapa hadis yang mengatakan di bulan puasa setan dibelenggu, tapi kenapa ada orang maksiat? Karena maksiat nggak perlu setan, cukup mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu nggak dibelenggu. Bulan Ramadan hawa nafsu kita yang belenggu, bukan Allah yang belenggu. Yang Allah belenggu siapa? Yang Allah borgol setan, bukan hawa nafsu. Wasufidatis syayatin, hadisnya begitu. Diborgol setan-setan, semua setan kan, syayatin jamak, semua setan dibelenggu. Tapi tidak dibelenggu hawa nafsu, justru kita disuruh kendalikan hawa nafsu gitu. Jadi cuman kita yang bertanggung jawab membelenggu hawa nafsu, bukan setan. Setan memang spesialisasi menggoda. Jadi nggak usah heran kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan, karena untuk maksiat nggak perlu setan. Bahkan ada setan kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak maksiat. Di luar Ramadan kan setan berkeliaran. SIM-nya kan SIM surat izin menggodanya kan cuman dicabut ketika Ramadan. Di luar Ramadan dia menggoda. Tapi banyak nggak orang yang nggak kegoda setan di luar Ramadan? Banyak. Kenapa? Karena bisa mengendalikan diri, bisa puasa batin, imsak. Itu Bapak Ibu,
Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa imsak seumur hidup dari godaan setan, dan terutama bisa imsak dari dorongan hawa nafsu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Masih ada 8 menit kurang sedikit. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, falyatafadhal. Ya, alhamdulillah berarti paham. Alhamdulillah berarti takut. Bukan takut bertanya, takut nggak berhasil mengendalikan hawa nafsu. Memang harus takut. Karena ini berat, Pak, berat. Jangan anggap remeh. Makanya jangan puasa itu sekedar puasa. Ya. Ya, silakan Pak. Tertarik yang dibilang Ustaz soal hadisnya Ali bin Abi Thalib. Tadi Pak Ustaz bilang karamatul wajah ya. Karamatullah wajah. Jadi saya pernah dengar itu sebenarnya istilah dari orang-orang Syiah, dan itu. Ya, ada yang bilang begitu, Pak. Dan latar belakangnya karena Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat aurat. Itu arti Allah muliakan wajahnya. Dari orang Syiah kalau bagus pakai aja, Pak. Dari orang Islam kalau buruk tinggalkan. Enggak, soalnya juga saya dengar juga hadis ini juga seakan-akan doib atau mungkin dibuat-buat. Kayak misalnya hadis Umar yang dimarahin istrinya. Ternyata kalau kita teliti hadis itu dibuat-buat. Atau hadis Siapa yang dimarahin istri? Umar. Jadi ada seorang sahabat datang ke rumah Umar, dia mau mengadu kalau istrinya itu cerewet gitu kan. Masuk pintu rumah, dia dengar Umar lagi dimarahin istrinya. Itu juga katanya kan hadisnya dibuat-buat. Atau hadis Umar yang membunuh anaknya. Itu kan hadis buatan kan. Sebenarnya kan nggak pernah Umar membunuh anak perempuannya. Gini, Pak. Ada ilmu hadis, ada ilmu fikih. Jangan dicampur aduk. Dalam ilmu hadis, mengatakan sesuatu yang bukan hadis sebagai hadis itu dosa. Meriwayatkan sesuatu hadis palsu itu dosa. Kalau hadis dhaif tidak dosa. Bedakan hadis dhaif sama hadis palsu. Kalau hadis palsu bukan hadis, namanya juga udah palsu, Pak. Kalau emas palsu, emas bukan. Tapi kalau emas 18 karat itu emas dhaif, Pak. Emas tapi dhaif, enggak 24 karat. Gitu. Nah, kemudian fikih dia pakai hadis dhaif untuk fadilatul amal. Gitu. Adapun hadis palsu, kalau maknanya bagus tidak disebut hadis tapi maknanya dipakai. Al-makna ma'mul, maknanya yang bagus itu diamalkan, tapi nggak boleh dibilang hadis. Gitu. Ya. Itu dulu, Pak. Penting paham beda ilmu hadis sama ilmu fikih. Gitu. Ilmu hadis bicara sumbernya, bicara syariatnya. Ilmu fikih bicara hukum yang diambil dari syariat yang disebut istinbat. Dan ulama fikih memakai hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis palsu dipakai maknanya saja yang baik, tapi tidak disebut hadis. Gitu. Jadi kemudian hadis yang dikatakan palsu kalau terkait dengan Rasulullah. Kalau nggak terkait sama Rasulullah, itu disebutnya asar. Beda lagi. Dan para sejarawan mengatakan, kalau terhadap sejarah kita pakai ilmu diroyah, awir riwayah, maka nggak ada sejarah, Pak. Jadi sejarah itu cara kita menyampaikannya tidak seketat hadis. Gitu.
Nah, jadi tidak semua yang doif kita tinggalkan, tidak. Cuma tidak dipakai untuk halal haram. Dia hanya dipakai untuk fadailul amal, untuk amal-amal yang atau keutamaan amal gitu. Jadi itu dulu Pak. Nah nanti kalau ada waktu kita bahas antara ilmu fikih sama ilmu hadis. Yang penting kita udah siap dulu. Kita udah tahu beda ilmu hadis sama ilmu fikih. Nanti bedanya dengan ilmu tafsir gitu. Ya. Yang kita amalkan itu fikih Pak. Tidak boleh kita amalkan langsung hadis sebelum diproses oleh fuqaha. Bisa sesat. Bisa sesat. Ya, tadi hadis sahih itu larangan Rasulullah baca Quran lebih cepat dari 10 kali khatam dalam sebulan, itu larangan. Coba kalau letter lek hadis itu kita amalkan, semua sahabat termasuk Utsman bin Affan melanggar hadis, melanggar syariat, ya kan? Itu sahih juga riwayat Utsman bin Affan itu 1 rakaat khatam, dan pasti bacanya itu hadar. Hadar itu bacaan paling cepat cara baca, ya. Iqa'ul qira'ah atau iqa'it tilawah itu al-asra'ul iqa'it tilawah itu adalah hadar. Hadar itu bacaan yang paling cepat. Yang paling lambat itu tahqiq. Tahqiq itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah 30 juz Pak. 1 juz bacanya tahqiq. Salat subuh selesainya kapan? Lebih cepat dari tahqiq itu tadwir. Tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu tartil. Lebih cepat dari tahqiq, dan ini yang dianjurkan. Oh boleh lebih cepat lagi, namanya tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tadwir atau hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang bisa hadarnya lebih cepat lagi. Saya pernah dengar Syekh Yusuf Al-Qaradawi baca Quran pakai hadar, dan saya rasa Utsman bin Affan seperti itulah, maka bisa 1 rakaat khatam di malam hari di bulan Ramadan pada saat sholat witir sendiri. Kalau berjamaah jangan baca 30 juz, kasihan jamaah. Makanya itu pentingnya fikih, memahami teks-teks syariat. Jangan langsung teks syariat masih mentah langsung diamalkan oleh orang awam. Nah, itu yang namanya sok tahu. Iya, sok tahu. Oh, ini hadisnya sahih. Iya, tapi pemahamannya gimana? Ini hadisnya doif. Iya, doif. Doifnya seperti apa? Doif itu ada 2 Pak. Ada doif karena rawinya nggak kuat hafalan. Ada doif karena rawinya nggak bisa dipercaya. Doif yang karena rawinya tidak bisa dipercaya itu jatuhnya mutaham bil wada', tertuduh dusta, tertuduh palsu, mendusta, memalsukan Tapi beda mutaham bil wada' sama maudhu'. Nah, banyak sekali Pak, saya belajar 52 istilah hadis. Sampai sekarang nggak hafal 100%. Jadi ada namanya hadis Ali, bukan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali itu hadis yang jarak antara
mukharrijul hadisnya yang mengeluarkan hadis itu dengan Rasulullah cuma satu sahabat saja, yaitu hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitab Muwatta. Makanya sebelum lahir kitab Sahih Bukhari, ini adalah kitab Muwatta karena di dalamnya terdapat hadis Ali, hadis yang sanadnya pendek. Saya juga ketemu orang saat ini yang punya 14 hadis yang sanadnya ada sampai ke Rasulullah dari dia. Dia bisa katakan, aku dengar ini dari guru aku dari guru aku, dan dia bisa sebut semua namanya itu sampai 30 orang. Saya sama-sama ceramah di offshore lepas pantai sama dia. Dan nggak bisa kita bilang iseng amat, udah ada kitab Sahih Bukhari masih ngapalin hadis dari dia sampai ke. Jadi mencari berkahnya sanad. Tapi kalau soal fikih dia tunduk sama ulama fikih. Imam Bukhari dia ulama hadis juga ulama fikih. Kalau Imam Syafi'i nggak usah tanya lagi. Imam Bukhari pakai ilmu hadisnya Imam Syafi'i dan pakai ilmu hadisnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak pernah pakai hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa? Ya, Bukhari belum lahir. Yang salah Imam Badar. Nah, jadi begitu. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, membuat kita lebih paham bagaimana menggunakan hadis, bagaimana menggunakan fikih, dan itu butuh pengendalian diri, butuh puasa. Ya. Benar, sebuah hadis ada yang maudhu, tapi kalau maknanya bagus, maknanya dipakai oleh ulama fikih, apalagi oleh ulama tasawuf. Contoh, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak menyampaikan hadis palsu. Bukan supaya kita katakan itu hadis, tapi karena maknanya bagus silahkan dipakai. Lihat ini nih Pak, ada pendapat manusia, pendapat itu bagus, boleh nggak kita pakai? Ya boleh. Cuman jangan katakan itu hadis. Yang repot itu buat hadis supaya dagangannya laku. Contohnya apa? Hadis terong. Hadis terong itu contoh hadis palsu itu. Di mana-mana contoh hadis palsu. Kalau di pesantren belajar, saya dulu belajar itu contohnya hadis terong, hadis bajinjah. Gitu. Sebaik-baik buah adalah terong, dikeluarkan oleh pedagang terong atau petani terong. Ya. Tapi kalau hasil riset mengatakan terong paling baik, ya udah bilang terong paling baik, tapi jangan bilang itu hadis, begitu aja. Boleh nggak mengatakan itu hadis? Boleh, tapi tunjukkan sanadnya supaya orang tahu itu hadis palsu. Atau jangan sebut sanadnya, karena tidak ada sanad. Biasanya hadis palsu tidak ada sanad. Kalau ada sanadnya biasanya disebut mutahambil wadha, terduduh palsu. Kenapa? Karena ada orang yang nggak bisa dipercaya dalam meriwayatkan. Tapi ada sanad, ya, ada mata rantai hadis yang terdapat orang tidak bisa terpercaya, tapi hadisnya hasan. Kenapa? Karena ada riwayat lain. Imam Ahmad pernah ditanya, gimana kalian bisa tahu ini hadis sahih, ini hadis nggak sahih, itu dari mana kalian bisa tahu? Sedangkan kalian kan tidak ketemu Rasulullah. Imam Ahmad tidak ketemu Rasulullah. Dan Imam Ahmad imam termuda kan, paling tua Imam Hanafi. Dan ini yang mazhabnya paling banyak di dunia, banyak diikuti di India. India penduduknya miliaran. Kemudian India itu termasuk India, Pakistan, Bangladesh. Kata saudara-saudara kita dari tabligh itu IPB. Nah, setelah itu Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad yang paling muda. Nah, Imam Ahmad kan nggak ketemu Rasulullah, Imam Malik aja nggak ketemu Rasulullah. Imam Abu Hanifah itu cuma ketemu sahabat. Gitu. Dari mana bisa tahu?
Coba kau tanya tukang berlian, dari mana dia tahu berlian itu asli? Ya, orang kalau sudah tiap hari ngurusin berlian, pastilah dia tahu. Nah, Imam Ahmad tiap hari ngurusin hadis, Pak. Datang ulama yang baru 1-2 kali ngurusin hadis, mendoifkan, melarang memakai hadis riwayat Imam Ahmad yang doif. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh kita melarang orang menggunakan hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad sekalipun kalau sudah dipakai oleh Imam Ahmad itu fuqaha, pakai. Kalau udah dipakai oleh Imam Abu Dawud, pakai. Sekalipun doif, karena dia sudah tahu hadis doif ini layak pakai. Nah, kita belum belajar mustalah hadis yang 52 itu, belum belajar kaidah-kaidah fikih istidlal. Ada 13 macam istidlal, 4 disepakati, yang selebihnya tidak disepakati. Salah satu yang tidak disepakati itu adalah istihsan. Imam Syafi'i menolak istihsan sampai mengatakan man istahsana faqad bada'. Barang siapa yang menganggap baik satu perbuatan tapi tidak ada dalilnya, maka dia telah bid'ah. Tapi imam yang lain pakai istihsan. Imam Abu Hanifah pakai istihsan. Istihsan itu membuat sesuatu yang tadinya haram jadi boleh. Contohnya apa? Siapa yang bayar tol pakai akad jual beli? Siapa tanya? Ada bayar tol? Gue bayar ya? Iya, gue beli. Saya terima ya? Iya, saya beli. Atau saya beli? Iya, saya terima. Nah, itu akad jual beli kan gitu ya. Saya terima ya, saya terima bayar barangnya. Atau saya beli, dijawab saya terima ya. Kalau nggak ada itu nggak sah, Pak, jual beli. Itu fikih jual beli aslinya begitu. Syarat sahnya jual beli, serah terimanya diakadkan, disebutkan. Jadi kalau beli handphone, gue beli ya, gue terima. Atau boleh, iya gue beli, gue serahkan. Nggak terima, kenapa nggak terima? Kredit, Pak, belum terima bayaran. Siapa Bapak masuk tol, ngetep, gue beli, mesinnya ngomong, gue terima. Kagak ada, tapi sah. Kenapa sah? Karena istihsan. Padahal Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad bada'. Cuman coba bayangkan kalau tidak pakai mazhab Hanafi ketika bayar tol, jangan masuk jalan tol, Pak, karena nggak sah akadnya. Cash on delivery. Jadi kena istihsan semua itu dalilnya, Pak. Banyak sekali sekarang ini di abad modern dalilnya istidlalnya bukan dalil sebenarnya, disebutnya istidlal. Pendalilannya dengan istihsan. Dia dikiaskan dengan sesuatu yang khafi, disebutkan, Pak, yang enggak terlalu jelas. Gitu. Ada sih dasarnya tapi enggak terlalu jelas. Gitu. Ya, itu. Jadi antara hadis dan fikih. Maka saya tetap menggunakan karamullahu wajhah atau radhiyallahu an. Kelebihan karamullahu wajhah untuk Imam Ali bin Abi Thalib adalah karena dia tidak pernah melihat aurat. Riwayatnya begitu. Sekalipun misalnya riwayatnya tidak kuat atau bahkan maudhu sekalipun, karena itu kemuliaan, jadi pakai aja. Ya, pakai aja. Pak, kalau makan baca apa? Setelah baca bismillah, Allahumma, doanya apa? Doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu hadisnya dhaif, Pak. Maka ada saudara-saudara kita salafi bilang nggak boleh pakai itu, bid'ah. Terus pakai apa? Pakai yang lain. Yang lain buatan siapa? Buatan saya. Sama aja, Pak. Kalau anak laki-laki kita lahir, apa yang kita lakukan? Azan itu hadisnya dhaif, Pak. Jangan diazani, diapain? Biarkan dia dengar goyangan dompet. Goyang dompet dibiarkan. Hadis dhaif ditolak padahal maknanya dan cuma dhaif. Dhaif itu ibarat emas 18 karat.
Kalau palsu ya bukan emas, imitasi. Swasta bukan emas palsu, emas campuran. Kalau emas palsu itu sepuhan doang, bukan swasta. Swasta itu kan emas sekian persen, perak sekian persen, masih ada emasnya. Kalau emas palsu ya sama kayak ustadz palsu. Jadi begitu ya, penting kita pahami kedudukan setiap ilmu dan cara menggunakannya. Kalau mau beribadah yang dipakai ilmu fikih, bukan ilmu tafsir, bukan ilmu hadis. Dan bahaya orang yang belum menguasai ilmu fikih langsung memakai ilmu hadis untuk ibadah atau untuk amal. Tidak boleh. Udah baca aja kitab fikih, apapun yang dikatakan dalam kitab fikih yang muktabar ya, seperti Al-Um atau karya Imam Ibnu Qudamah dan lain sebagainya, itu sudah ya, sekalipun berbeda dengan pendapat ulama lain, itu layak diikuti karena mereka ulama, Pak. Sementara kita baru, Pak. Begitu kurang lebih. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.